Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari, guru dari SMP Negeri 2 Abuk Tengah. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 2 Abung Tengah merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. SMP Negeri 2 Abung Tengah merupakan salah satu yang terpilih menjadi sekolah penggerak sejak tahun 2023. Budaya positif di sekolah telah dilakukan secara rutin untuk menumbuh kembangkan karakteristik murid. Budaya positif yang diterapkan di sekolah dapat menumbuh kembangkan karakter positif anak, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif seperti yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Sebagian besar sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, begitu juga di SMP Negeri 2 Abung Tengah. Kurikulum merdeka sudah diterapkan untuk jenjang kelas 7 dan kelas 11. Kurikulum merdeka membuat guru lebih memusatkan pembelajaran kepada peserta didik. Pengimplementasian kurikulum merdeka tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya motivasi murid dalam pembelajaran sehingga murid sulit memahami materi. Kemudian guru belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan pembelajaran masih terpusat pada guru. Tapi di setiap tantangan dan hambatan tentunya akan ada solusinya. Di sini saya menggunakan strategi SIAPEM, yaitu sebuah akronim dari Strategi Asik Pembelajaran Berdiferensiasi Efektif Menyenangkan, di mana saya mengoptimalkan penggunaan aset sekolah seperti media Chromebook sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran dan memudahkan murid menguasai materi dengan cara yang menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran Chromebook membuat murid lebih semangat dan efektif dalam melakukan pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebelum melakukan praktik baik, tidak lupa saya meminta dukungan dan izin kepada kepala sekolah. Setelah itu, saya berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat untuk membantu saya dalam penggunaan Chromebook bagi murid yang belum paham. Tidak lupa guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian, saya melakukan pendataan kebutuhan belajar murid dan juga melakukan asesmen diagnostik awal. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, guru menyiapkan kondisi murid dengan melakukan doa sebelum melakukan pembelajaran dan mengecek kehadiran murid. Setelah itu membuat kesepakatan kelas sebelum melakukan pembelajaran. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian memberi materi dengan berbagai bentuk seperti gambar, video pendek, serta materi berupa teks kepada murid. Kemudian guru membagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan dan mengerjakan tugas bersama yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Pada tahap presentasi, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, yang kemudian akan ditanggapi oleh kelompok lain. Setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian guru akan memberikan penguatan untuk masing-masing kelompok. Pada tahap diferensiasi produk, guru membebaskan murid untuk menentukan produk yang akan dihasilkan, baik dalam bentuk video maupun kerajinan sesuai dengan minat dan juga gaya belajar murid. Masih semangat? Semangat! Sukses! Yeay! Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tapi juga dengan memanfaatkan aset sekolah lainnya seperti gazebo. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang berbeda, sehingga pembelajaran tidak membosankan.
Tantangan yang dihadapi dalam melakukan inovasi pembelajaran menggunakan strategi SIAPEM dengan mengoptimalkan penggunaan aset sekolah antara lain, pertama, media Chromebook yang terbatas, kedua, masih banyaknya murid yang belum mengetahui cara pemakaian Chromebook, ketiga, penggunaan Chromebook yang hanya bisa digunakan jika terkoneksi dengan jaringan internet saja. Untuk mengatasi tantangan ini, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait praktik baik yang dilakukan, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam membantu murid yang masih kesulitan penggunaan Chromebook, kemudian meminta bantuan dari sekolah untuk mengkoneksikan jaringan internet yang akan digunakan pada media Chromebook. Belajar itu sepanjang hayat. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk kreatif dan melakukan inovasi dalam memberikan materi pembelajaran di kelas. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa, dan mengintegrasikan penggunaan Chromebook dan dapat meningkatkan motivasi belajar murid sehingga mereka lebih semangat, mandiri, berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Mari menjadi guru yang terus berinovasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Sabroni, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bung Tengah. Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri Lestari dalam pembelajaran, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat berdampak pada peserta didik. Harapan saya pembelajaran ini dapat memotivasi rekan sejawat atau Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Bung Tengah sehingga dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan dapat berinovasi, berkreativitas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heriani, rekan sejawatnya Bu Fitri Lestari. Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi cara belajar berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Fitri Lestari dalam memanfaatkan aset sekolah yaitu Chromebook, sehingga cara belajar seperti ini bisa menumbuhkan minat siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran, dan harapan saya semoga hal ini bisa memotivasi teman-teman yang lainnya dalam menggunakan IT dalam pembelajaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cestardana dari kelas 7A. Saya ingin menyampaikan dengan pembelajaran dengan Ibu Fitri Lestari dengan menggunakan media Chromebook dan aplikasi Canva. Saya akan memotivasi dengan pembelajaran ini dengan lebih baik, sempurna, dan lebih giat lagi. Nama saya Nur Aprilia Nahar dari kelas 7A. Saya sangat senang dengan pembelajaran Ibu Fitri Lestari dikarenakan menggunakan media Chromebook dan aplikasi Canva. Saya sangat antusias saat mengikuti pelajaran Ibu Fitri Lestari. Saya perwakilan dari salah satu murid di SMP Negeri 2 Bung Tengah. Menurut saya pembelajaran di SMP Negeri 2 Bung Tengah sudah bagus karena pada pembelajaran tersebut telah digunakan fasilitas sekolah, di antaranya adalah Chromebook. Kemudian di saat pelajaran TIK ada juga yang penggunaan fasilitas lain seperti komputer, karena di SMP Negeri 2 Bung Tengah juga telah difasilitasi yaitu lab komputer yang lengkap. Harapannya ke depannya dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut akan membawa kemajuan untuk pendidikan di SMP Negeri 2 Bung Tengah.